Prabowo dijadikan tunggangan untuk anak mahkotanya agar menyelamatkan dinasti rezimnya? Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, set 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gua Babaldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah bisa disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini isu tentang Prabowo itu adalah dalang penculikan atau bersalah atau apa. Ini setiap 5 tahun sekali mencuat. Kenapa? Karena memang sampai hari ini ya kita belum mendapatkan kepastian gitu. Karena belum pernah ada pengadilan. Orang-orang yang menjadi korban tetap bersuara. Sampai ada berita ini keren nih berita nih. Memperingati 17 tahun aksi Kamisan, Maria Katarina Sumarsi kembali menuntut Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk yang menewaskan anak laki-lakinya dalam kasus Semanggis 1 tahun 1998 silam. Menurutnya, setelah Jokowi mengakui terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat, Prabowo Subianto bukan lagi terduga penculikan aktivis tetapi tersangka. Ini juga menjadi alasan gue ya, alasan asumsi gue kenapa menyatakan Prabowo memang tersandra Jokowi. Ya nggak diangkat sama Jokowi karena Prabowo dijadiin tunggangan untuk anak mahkota gitu. Mas Gibran bisa jadi kan ya, udah ayo angkat anak gue, umpamanya nih ya, angkat anak gue, lo kasus ini nggak gue angkat karena ini yang dituntut Jokowi. Makin jelas gitu kenapa Prabowo nggak bisa ngapa-ngapain guys ya. Ya mau nggak mau ngangkat Gibran gitu, karena kalau nggak ingat ini baca beritanya nih. Ya kan, Jokowi sudah mengakui adanya terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat. Prabowo Subianto mestinya bukan lagi terduga penculikan aktivis, tetapi tersangka. Ini Jokowi tahu, ya kan? Sampai di sini dapat gak kalian bayangannya gitu? Kenapa Prabowo akhirnya mau sama Gibran gitu? Mau nggak mau ya, terpaksa. Tapi Prabowo juga tahu bahayanya itu kalau dia terpilih, ada kemungkinan macam-macam nantinya. Karena dia umur 72 tahun. Makanya dia mungkin ya tiap hari melakukan blunder-blunder yang sengaja. Mungkin saja ya dong. Ya dong, mungkin dong. Supaya apa? Kalah aja deh daripada gue naik, ntar gue bahaya. Ya kan? Kita lihat dulu videonya Kompas ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah Presiden Jokowi mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat dalam penculikan atau penghilangan orang secara paksa, mestinya Prabowo sudah
statusnya sudah tidak terduga lagi, tetapi dia adalah penjahat kemanusiaan, dia adalah dalam pelaku pelanggaran HAM berat. Bukti-buktinya adalah ketika beredar video tentang pemecatan Prabowo dari Kesatuan Kopassus. Lihat ya, ibu ini berbicara jelas loh, Ibu Maria Katarina Sumarsi ini. Ya, artinya Jokowi tahu. Mestinya Prabowo sudah jadi tersangka. Kenapa nggak jadi tersangka? Karena mungkin oleh Jokowi, Prabowo dijadikan tunggangan untuk anak mahkotanya agar menyelamatkan dinasti rezimnya. Mungkin. Ya. Ayo. Lu jangan sama yang lain. Lu kalau ini gua bongkar, masuk lu. Bisa nggak begitu? Lu lihat analisa gue nih. Itu mungkin nggak terjadi begitu. Coba mikir. Kalian mikir. Lanjut. Kalaupun aksi Kamisan ini di dalam spanduknya ada tulisan terduga karena spanduk itu belum rusak. Tapi kalau spanduk... Oh bentar, di spanduk itu ada Hendro Priyono ya? Pantes saja. Ya, bentar ya, di spanduknya kita lihat ya. Ya. Hop, itu yang Prabowo, di sini sebelahnya Hendro Priyono itu ya. Iya kan? Nih, Hendro Priyono itu ya. Semua tersandra oleh Jokowi ini ya. Sampai Hendro Priyono. Makanya bukan jadi tersangka, disimpan nama Jokowi ini. Ini kalau gua bongkar habis lu, kali aja begitu ya. Bisa nggak begitu? Ayolah, mikirlah. Ini bukti lagi nih. Bahwasanya sebetulnya Prabowo bisa jadi tersangka sudah, tapi Jokowi tahu itu dan ditahan sama Jokowi. Kalau dibongkar ini, lo kenapa Jokowi nahan? Ya karena ada Gibran di situ. Siapa yang mau Gibran? Prabowo yang paling sandraannya enak ya. Banyak tersandranya Prabowo ini. Lanjut. Ada tulisan terduga karena spanduk. Nah, itu jelas itu. Hendro Priyono itu. Makin kuat analisa gue, dugaan gue makin kuat. Kesimpulan analisa gue, Prabowo akan terus melakukan blunder ini. Prabowo bisa jadi pengen kalah. Iya, dia tahu bahayanya kalau Gibran naik. Dia tahu itu. Nih. Rusak. Tapi kalau spanduk itu rusak, saya akan membuat yang baru. Kata terduga hilang karena Presiden Jokowi sudah mengakui terhadap 12 perkara pelanggaran HAM berat, termasuk perkara penembakan anak saya Wawan dalam strategi Kamisan. Nah, Jokowi tahu, bukan terduga lagi mestinya kata ibu ini. Iya, tersangka. Tapi kenapa ditahan? Dan di situ ada Hendro Priyono. Kalian sekarang tahu kenapa Hendro Priyono ada di Jokowi. Kebongkar. Kita lihat komentar netizen ya. Kita lihat komentar netizen. Apakah ada yang menganalisa seperti gue? Atau netizen punya pandangan lain? Let's go to Instagram Kompas guys. Oke guys, kita udah di Instagramnya Kompas ini ya. Nih kita lihat nih. Memperingati 17 tahun aksi Kamisan, Maria Katarina Sumarsi kembali menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk yang menewaskan anak laki-lakinya dalam kasus Manggi 1 tahun 1998 silam. Menurutnya setelah Jokowi mengakui terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat, Prabowo Subianto bukan lagi terduga penculikan aktivis tetapi tersangka. Analisa gue tadi udah gue sampaikan ya. Itu kenapa Prabowo tidak jadi tersangka, tidak ditersangkakan oleh Jokowi. Karena Prabowo bisa digunakan jadi alat tunggangan untuk Gibran. Itu analisa gue. Isu yang selalu ada 5 tahun sekali. All in Pragib, ya serah lu. Bismillah, all in Prabowo, ya lu. Yang begini-begini udah nggak bisa ngasih analisa, pokoknya all in. Bazar mau gimana? Tangkap Prabowo. Nggak ada yang menganalisa begitu ya.
Ini bukti bahwasannya Prabowo tersandera gitu. 17 tahun bukan waktu yang sebentar untuk konsisten. Tuh. Ya Allah, kebayang betapa sedihnya seumur hidup ibu ini. Itulah anaknya. Prabowo nggak ditersangkakan karena ini rupanya. Ada Gibran di situ ya Pak. Dia ketahuan. Masyarakat udah pandai memilah sekarang Mbah. Jadi mending sampai istirahat neng omah Mbah. Bun sepuh sampai keluyuran. Lu nggak tahu rasanya ibu kehilangan anak. Mbah, begini nih. Kasihan keluarganya, malah banyak yang nyinyir, miris. Itu yang nyinyir mudah-mudahan terjadi sama keluarganya. Amin. Sudah basi berkoar setiap pemilu. Ya analisa lu cuman begitu doang. Udah tua mending tidur di rumah Bu. Ya. Mungkin umur ibu ini nggak lebih tua jauh dari Prabowo. Kenapa nggak Prabowo aja yang tidur di rumah? Isu tiap pilpres doang karena nggak pernah diadili. Yang kayak gini muncul pada pemilu, ya itu udah jawabannya. Udahlah guys, gua rasa di sini banyak buzzernya Prabowo yang membuat kita itu gini ya, nggak berpikir jernih karena dikasih disuguhi karena kata-kata gitu aja. Tapi nggak nir analisa gitu, nggak bisa menganalisa. Kalau gue jelas banget dah ini. Ini kenapa Prabowo memilih Gibran? Karena belum ditersangkakan agar tidak ditersangkakan oleh Jokowi. Itu analisa gue. Bisa benar, bisa salah. Menurut kalian gimana? Gue Mbak Aldo, YouTuber yang biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi? Ya, gimana analisa gue? Menurut lu? A1 kayaknya ya. A1 guys, lu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapat endosan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini. Karena apa? Ini susu kambing guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu, soalnya bau-baunya bau kambing gitu, bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia, ini goat milk tawa. Ya ini pakai stevia, gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk tawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya guys. Beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya? Punya lu aja gue ambil Ceng. Iya, enak beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget dan jadi udahlah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya. Kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak Ceng, sumpah punya lu gue habisin.